kita melanjutkan ini sesi terakhir. Kita akan menjawab kelemahan. Tadi kita lihat di pasal yang di pandangan nomor 5. Jadi ada 3 kelemahan yang disampaikan. Yang pertama yang 29 itu kan bilang segera sesudah siksaan. Pandangan ini membuat ayat 29 menjadi sama dengan 15:21. Kemudian kelemahan yang kedua, bagaimana mengerti anak manusia datang di atas awan-awan? Bukankah Matius 26:64, Kisah Para Rasul 1, 9-11, 1 Tesalonika 4, 16-17, dan Wahyu 1 ayat 7, bukankah itu menyebut awan dalam koneksi dengan kedatangan Yesus kedua kalinya? Dan yang ketiga, bagaimana mengerti sangka kala? Mari kita analisa kelemahan ini. Menjawab kelemahan pandangan nomor 5. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Pertama, Matius 24 ayat 15-21 itu mengacu pada masa Yerusalem diserang, yaitu perang Yahudi Romawi yang dimulai tahun 66 Masehi. Setelah itu perang tersebut mencapai puncak tahun 70 Masehi saat Bait Suci Yerusalem diruntuhkan. Yang kedua, tahun 66 Masehi, orang-orang itu masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Jadi ketika Yesus bilang itu, ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, yaitu ketika ada pembinasa keji itu tampil, maka yang ada di Yudea segera melarikan diri. Masih ada kesempatan. Tapi di tahun 70 Masehi, mau lari keluar dari Yerusalem pun udah terlambat, udah nggak bisa lagi. Yang ketiga, tahun 66 Masehi itu menandakan awal perang Yahudi Romawi dan sekaligus adalah awal dari berakhirnya masa jaya bangsa Israel atau Yahudi, yaitu masa perjanjian lama di mana Israel memiliki posisi khusus sebagai satu-satunya bangsa perjanjian Allah. Dan sekarang Injil Yesus Kristus adalah baik untuk bangsa Yahudi maupun juga bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah cara menjawab kenapa segera sesudah itu. Yang kedua, bagaimana mengerti anak manusia datang di atas awan-awan? Bukankah Matius 26, kemudian Kisah Para Rasul 1 Tesalonika yang tadi kita juga sudah sebut, dan Wahyu 1 menyebut awan dalam koneksi dengan kedatangan Yesus kedua kalinya? Tidak selalu. Jawabannya adalah tidak selalu dalam koneksi dengan kedatangan Yesus kedua kali. Memang Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 dan juga 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat 17, iya betul, dalam koneksi kedatangan Yesus kembali, yaitu kedatangan kedua kali secara fisik dan secara pribadi, secara kelihatan. Nah, namun Matius 26 ayat 63-64, nah di sini Yesus bicara, dia bicara kepada imam besar dan mengatakan bahwa kamu akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Sebelum imam besar tersebut meninggal, dia menyaksikan tentara-tentara Romawi menyerbu Yerusalem. Justru Matius 26, 63, 64 ini yang dipakai untuk menyerang pandangan ini adalah mendukung bahwa awan di sini disebut bukan dalam koneksi kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena imam besar tersebut sudah meninggal bukan saat ini? Sudah kan? Datang dengan awan-awan atau di atas awan-awan kadang-kadang mengacu kepada kedatangan dalam penghakiman. Itu kita bisa bandingkan Yesaya 19 ayat 1-2. Bagaimana dengan Wahyu 1 ayat 7? Wahyu pasal 1 ayat 7. Wahyu pasal 1 ayat 7 belum tentu bicara tentang kedatangan Yesus kedua kalinya di masa depan, melainkan kedatangan dalam penghakiman. Kedatangan dalam penghakiman. Douglas Kelly, emeritus profesor di RTS, mengaku ini. Kenneth Genry mengaku ini. Robert Raymond sudah meninggal. Dia seorang teolog reform juga. Dia juga mengakui ini. Dan tentu saja
Robert Charles Sproul. Atau kedatangan kepada yang lanjut usianya, yaitu di Daniel 7 ayat 13-14 yang tadi kita sudah bahas. Itu pandangan dari Keith Mathison. Jadi, Wahyu pasal 1 ayat 7 belum tentu bicara tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang paling banyak perdebatan, paling banyak interpretasi. Tapi yang aku mau bagikan kepada kalian, kita harus menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Kalau kita mengerti satu pandangan, jangan buru-buru dengan mulut kita bilang pandangan lain itu adalah nabi sesat atau guru palsu. Itu adalah terminologi yang berat sekali. Karena kita harus mengakui, makanya aku paling suka Van Poitras, dia sangat fair, dia pegang pandangannya dia, tetapi dia juga menghormati pandangan orang lain. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 7, walaupun dipegang oleh banyak orang-orang yang belajar Alkitab sebagai teks yang membicarakan kedatangan Yesus kedua kali, tetapi ini belum tentu. Belum tentu. Kalau saudara pegang Reform, ini semua yang disebut sini, ini orang Reform. Douglas Kelly, Kenneth Genry, Robert Raymond, R.C. Sproul. Ini semua Reform. Keith Mathison juga. Jadi jangan terlalu cepat-cepat untuk mengatakan bahwa awan-awan sudah pasti bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Bagaimana mengerti sangkakala? Sangkakala ini bermakna simbolis, mewakili peristiwa-peristiwa yang menandakan pemenuhan atau penggenapan yang hal-hal yang dinubuatkan dalam firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11 itu mencatat Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16 mencatat, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Sekarang kita perhatikan, kisah para Rasul 1 ini tidak mencatat adanya sangkakala ditiup atau berbunyi. Ini berarti sangkakala mempunyai makna simbolis atau figuratif dan bukan harfiah, bukan literal, bukan bustablih di sini. Keluaran 19 ayat 16-19 itu mencatat adanya suara sangkakala, namun bunyi sangkakala tidak keluar dari sangkakala secara harfiah dan fisik. Ini mendukung kata sangkakala digunakan secara figuratif. Bagaimana dengan Injil Yohanes? Mengapa Yohanes tidak mencatat khotbah di Bukit Zaitun? Bukankah ini penting sekali? Bukankah ini penting sekali? Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat, tetapi kenapa Yohanes, murid Yesus yang paling muda, yang dikasihi oleh Yesus, mengapa dia tidak mencatat khotbah di Bukit Yesus? Kemungkinan yang pertama, Yohanes menulis Injil yang terakhir dengan tulisan 3 Injil sinoptik itu di tangan. Jadi ketika Yohanes menulis, itu ada, dia pegang Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Jadi dia menulis apa yang belum ditulis dan atau menekankan yang sangat penting dan atau menjelaskan yang kurang jelas. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Yohanes menulis Injil Yohanes setelah tahun 70 Masehi. Maka bait suci itu sudah runtuh. Dan Olivet Discourse atau khotbah Yesus di Bukit Zaitun itu sudah dipenuhi di tahun 70 Masehi. Jadi dia tidak menulis lagi. Kemungkinan yang terakhir, Yohanes ada menulis Olivet Discourse terpisah dari Injil Yohanes, yaitu di dalam kitab atau surat Wahyu yang kita kenal sebagai Wahyu kepada Yohanes. Ini bercabang, ada 2. Pandangan yang pertama, Yohanes menulis Wahyu untuk menjelaskan Olivet Discourse lebih detail terlepas dari waktu penulisan Wahyu. Pandangan yang kedua, Yohanes menulis Wahyu sebelum tahun 70 Masehi untuk mencatat prediksi penghakiman Tuhan atas Yerusalem dan bangsa Israel tahun 70 Masehi. Kapan kitab Wahyu ditulis? Ini perdebatan yang tidak berhenti-berhenti. Ini perdebatan sampai hari ini. Dan aku sendiri masih belajar, walaupun makin banyak, makin pusing. Karena untuk setiap pandangan ada argumennya. Jadi mungkin ada dari kita yang hari ini terpanggil bilang, oke, mulai dari hari ini aku akan belajar kitab Wahyu dan nanti 2 tahun lagi aku akan
bagikan di sini. Mungkin ada seperti itu. Jadi kitab Wahyu begitu susah, tetapi aku cenderung untuk memegang kemungkinan yang C. Ini adalah kemungkinan yang dipegang oleh G.I. Williamson. Setelah dia belajar begitu lama, umur 90 tahun lebih baru tulis buku ini, baru dia bilang, setelah begitu lama dia studi, baru dia lihat jelas, dia mempertanyakan, kenapa Yohanes tidak menulis bagian yang begitu penting? Baru dia klik, ini udah ditulis dengan detail kitab Wahyu itu. Tapi jangan lupa, kitab Wahyu tidak menyebutkan dua kata ini. Dia tidak menyebutkan antikristus dan dia tidak menyebutkan parousia. Pesan untuk direnungkan. Ini terakhir dari khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Yesus akan datang kembali pasti. Kita tidak tahu kapan tapi itu pasti. Kita harus percaya kepada Yesus dan percaya apa yang dia katakan adalah kebenaran. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataan Yesus tidak akan berlalu. Nubuat Yesus tentang runtuhnya Bait Suci dan Yerusalem yang dipenuhi tahun 70 Masehi meneguhkan bahwa nubuatnya tentang kedatangannya yang kedua kali juga pasti akan dipenuhi. Dan yang terakhir, pesanku kepada kalian, nantikanlah Kristus dan bukan antikristus. Tidak perlu capek-capek tiap hari lihat koran siapakah antikristus dan kapan dunia kiamat. Tidak perlu. Kita nantikanlah kedatangan Kristus. Karena kalau kita adalah orang percaya sejati, justru kita berharap Maranatha. Datanglah Kristus. Datanglah. Karena supaya dosa selesai. Keadilan Tuhan dilaksanakan. Kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah. Kita nantikan Kristus. Jangan nantikan antikristus. Untuk apa nantikan antikristus? Kita diselamatkan oleh darah Yesus dan bukan darah antikristus. Amin. Jadi inilah panggilan kita. Nantikanlah Kristus. Demikian selesai ini. Dan jika ada pertanyaan atau ini ada bagian, aku cuma mau bagikan kepada ini daftar pustaka, data buku-buku yang sudah aku konsultasi. Ada study Bible, ada komentari, kemudian dari berbagai penulis. Dan yang paling menjadi berkat ini buku ini. G.I. Williamson. Walaupun tipis tetapi ini betul sekali. Dia menulis setelah dia umur 90 tahun lebih. Ya, segala kemuliaan kembali ke Allah Bapa. Dan mungkin bisa tolong ada 2 orang yang sukarela boleh tutup dalam doa. Setelah itu jika masih ada boleh tanya jawab.